Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Axel Ravenska atau Mas Acel. Oke, kali ini channel Axel Ravenska ini kita rubah menjadi konten untuk membahas asam lambung ya. Kita berfokus pada asam lambung. Kita habiskan dulu konten asam lambung. Saya berbicara asam lambung ini karena saya mengalami dan saya ingin berbagi. Tapi di awal video asam lambung ini saya akan bercerita dulu biar teman-teman tuh yang mungkin belum terkena asam lambung itu bisa antisipasi. Dan semoga ini juga cerita dari saya ini itu bermanfaat dan juga bisa dibuat motivasi buat teman-teman agar supaya tidak sampai terkena asam lambung karena penyakit ini tuh tidak bisa diremehkan. Gitu. Ya, kita mulai saja. Saya terkena asam lambung itu dari mulai tahun 2021 Januari. Tapi lupa tanggal berapa. Tahun 2021 Januari itu saya terkena asam lambung. Awal mula cerita itu. Kebetulan itu pas hari Sabtu malam Minggu. Itu saya bergadang sama teman-teman. Sampai jam 2 pagi. Nah, kan kalau kata orang dulu kalau begadang jangan lupa makan. Jangan sampai perut itu terasa lapar. Ya sudah. Dan itu dari dulu memang ya kalau misalkan saya lagi begadang memang saya prepare makanan dulu saya makan dulu eh supaya perut ini juga lambung ini nggak sampai keroncongan gitu karena kalau orang begadang itu bawaannya sudah pasti rokok kopi. Bagi yang merokok bagi yang ngopi ya kalau yang enggak ya kurang paham saya mungkin teh atau air putih atau minuman apa lainnya. Kebetulan di situ saya begadang sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi sama teman-teman. Setelah itu saya pulang ke rumah setengah 3 tidur. Habis cuci kaki, ganti baju, jam 3 tidur. Pagi bangun jam 8 setengah 9 saya ingat saya waktu itu ya. Minum air putih 1 gelas. Tapi nggak langsung habis ya. Setengah dulu. Jeda 1-2 menit. Sisanya tak habiskan. Jangan langsung. Nanti biasanya kalau ini jantungnya berdebar gitu. Karena kan masih baru bangun kan, tubuh kan masih enak-enaknya. Cuman ya jangan sampai full. Oke. Saya olahraga nih. Jam setengah 9 olahraga lari kecil di sekitaran rumah. Lari kecil sampai jam 9:15 kalau nggak salah. Kalau nggak jam 9, jam 9:15 itu. Setelah itu saya istirahat. Duduk. Karena kan keringat kan ini tubuh basah karena keringat. Nah, keringat udah kering udah nih tubuh udah keringat dari keringat. Saya mandi. Jam 10 mandi. Habis mandi saya tuh mau makan pagi kan ya harusnya pagi makan cuman ini makan lagi karena kalau untuk pagi saya bangun jam 8 tuh makan porsinya cuman 1 entong kadang setengah gitu jadi nggak langsung banyak enggak udah kebiasaan gitu memang jadi pagi itu saya 2 kali gitu jam setengah 11 saya tuh ini ya jalan ke dapur mau ngambil piring pas jalan tiba-tiba tenaga ini kayak disedot 70%. Waduh parah pokoknya posisi jalan tenaga habis gimana apa yang terjadi jatuh tapi alhamdulillahnya di situ ada pegangan jadi nggak sampai jatuh cuman saya kaget loh kenapa kok saya begini dari dulu nggak ada saya sakit seperti ini dan saya juga sempat bingung ini sakit apa waktu hari H itu ya kejadian sakit apa kebetulan waktu itu usia saya masih 27 ya 2021 itu masih 27 sekarang udah 29 jalan 30 2024 ini ya nah kaget nih saya nah begitu tenaga udah habis ini
nafas ini ngos-ngosan iya, sesak iya, punggung sakit iya. Aduh, nggak tahu ini sakit apa. Makanya tuh saya sampai bingung. Kalau pegelinung ya nggak gini pegelinung. Kalau kesleo ya nggak gini. Kalau pilek demam atau apa lainnya lah nggak gini. Akhirnya kan di situ kan deket dapur kan ada ini ada kasur. Cuman nggak pakai dipan, dia dibawa kasur kasur tapi taruh lantai bukan kasur lantai ya kasur taruh lantai. Saya merangkak ke kasur itu kebetulan deket cuman beberapa jangka aja deket. Saya tiduran gini, tiduran ya tiduran. Tapi nafas ini kayak orang habis lari maraton, sesak, ngos-ngosan. Dan di situ beberapa saat setelah saya berbaring itu, pikiran udah kemana-mana. Wah jangan-jangan mati. Wah jangan-jangan, wes jelek pikiran. Karena ya apa? Belum pernah kena penyakit ini, tapi tiba-tiba kena gitu loh. Gejala yang nggak ada, apa nggak ada, tiba-tiba lep lah. Siapa yang nggak kaget ayo? Mungkin teman-teman juga mengalami ya beberapa ya, cuman tergantung gini ya, orang terkena asam lambung itu tergantung fisiknya. Dalam arti tergantung fisiknya itu, misal nih, ada 4 orang terkena asam lambung di hari yang sama, di jam yang sama, di menit yang sama. Gejala awal terkena ini yang dirasakan bisa berbeda ya, tapi kalau saya tenaga kayak tarik habis. Pikiran nggak kemana-mana nggak karuan udah. Fokus makan nggak makan, wes parah pokoknya. Takut kena penyakit jantung, takut waduh takut mati. Saya berbaring di tempat tidur itu, cuman itu aja yang tak rasain. Jantung berdebar, sesak nafas, perut nggak enak. Perut, aduh rasanya kayak diaduk. Cuman kalau dibilang mual itu nggak sama sekali. Ya cuman itu tadi. Tapi untuk keliengan ini masih belum ya, ini masih belum. Ini saya cerita dulu, bukan bahas satu persatu ya. Nanti di video-video selanjutnya kita bahas satu persatu. Apa aja yang tak rasain, apa aja pengalaman saya selama terkena asam lambung itu. Nanti tak ceritain satu-satu di beberapa video ya, di part-part video selanjutnya. Jadi ini saya cerita dulu, jadi mohon jangan di skip. Mungkin teman-teman yang belum terkena asam lambung atau yang sudah terkena asam lambung mengalami kejadian yang sama dengan saya gitu loh. Jadi kita bisa sharing-sharing. Kita nggak ada ini ya. Penyakit lambungmu sama aku masih parah aku daripada kamu. Jangan gitu. Kalau bisa kita sharing, kita sembuh bareng dan kita berdoa biar diberi kesembuhan secepatnya. Gitu. Karena Tuhan memberikan kita penyakit kalau nggak ada obatnya itu nggak mungkin. Visi visi? Saya percaya itu aja. Saya diberi sakit, berarti saya diperingatkan. Kalau saya diperingatkan, berarti saya harus introspeksi diri. Kenapa kok bisa seperti itu? Kesalahan apa yang tak lakuin gitu loh. Oke, balik lagi di kasur. Saya berbaring 4-5 bulan. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ menu makan saya cuma satu tok. Pagi, siang, sore, malam. Cuma satu tok. Sayur bening, bayam. Terus lauknya telur rebus. Itu. Kadang ya tahu, cuman bukan digoreng, tapi direbus tahu. Direbus apa? Tahu di apa ya gitu. Dikukus, digodok. Tahu godok, tahu kukus. Cuman itu aja menu saya selama 4-5 bulan. Aduh coba bayangin. Sebelumnya makan ya kepingin makan telur dadar ya goreng, kepingin makan apa tuh jajan di luar ya beli makan. Ini nggak bisa 4-5 bulan. Gimana rasanya lidah? Waduh parah pokoknya. Setelah saya berbaring itu menu saya cuma satu aja dan saya bisa berdiri, nguat-nguatin berdiri kalau misalkan pengen buang air kecil atau BAB aja gitu. Dan kalau untuk dibuat berdiri agak lama, sesak nafas ini mulai muncul lagi. Bingung, pokoknya waktu itu saya bingung sekali ini harus gimana, ini penyakit apa. Memang waktu itu belum langsung tak bawa ke dokter, belum tak periksakan.
saya nunggu 2-3 hari dulu. Kalau 2-3 hari masih belum ada sembuh atau berkurang rasa ini ya, berkurang, baru saya periksa. Nah, sampai hari ketiga itu masih belum ada reaksi apa-apa ya di tubuh ya, masih tetap aja kayak gitu. Sesak, terus perut gak enak. Waduh, jantung berdebar, tensi naik. Sedangkan saya dari orang tua keturunan dari orang tua saya itu pada darah rendah semua. Saya sama adik itu darah rendah, nggak ada darah tinggi. Ini tensi naik. Sedangkan kalau saya normal tensinya itu 115 per 70, kadang per 80. Itu kerasa normal badan saya waktu sebelum kena asam lambung ya. Itu naik di 148, hampir 150. Wow, jantung kayak orang main double pedal drum. Kalau inget-inget itu rasanya aduh kayak gimana gitu ya. Nah, tak periksakan. Begitu dicek, oh mas ini masnya kena asam lambung. Kaget saya. Kagetnya apa? Nggak tahu asam lambung itu ya apa. Terus dikasih tahu, mas, asam lambung itu sembuhnya itu nggak bisa. Kayak disamakan kayak penyakit demam, flu, batuk, terus apalah nggak bisa. Kalau masnya baru ini kan kena asam lambung, 1-2 tahun itu belum tentu sembuh. Kecuali Tuhan yang nyuruh sembuh. Besok sembuh. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki sembuh ya mau apa? Tapi kan semua kan ada prosesnya. Kita berikhtiar gimana caranya kita berusaha untuk sembuh. Nah itu. Kalau instan nggak bisa, karena kan ini yang diserangkan organ dalam gitu loh, organ dalam. Kalau organ luar gini ya jatuh lecet gitu kan, lecet, ya 3-4 hari udah kering boroknya itu. Tapi kalau yang di dalam ini, dalam lambung ini, gimana mau ngobatin? Pakai betadin. Wah, nggak bisa. Ini saya cerita sambil bercanda ya, biar tidak sepaneng, biar tidak biar tidak blenger atau bosen mendengarin cerita. Jadi sambil bercanda sedikit. Dikasih obat sama dokter. Ini kalau misalkan sudah habis mas, tapi masih belum ada perkembangan atau kondisi tubuh yang lebih baik, langsung ke sini lagi. Nanti tak kasih obat lagi. Oh iya dok. Tak minumlah obat itu kebetulan untuk beberapa hari ya, 3-4 harian ke depan. Dan setelah minum obat itu memang ada sedikit peningkatan. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa yang tak rasain sebelumnya itu, agak ada peningkatan sedikit lah. Jadi tubuh udah mulai kerasa nggak sakit kayak kemarin, nggak. Cuma setelah saya nggak konsumsi obat itu mulai lagi, kambuh lagi. Akhirnya saya periksa lagi, saya cerita, iya mas, makanya kan kemarin tak bilangi kalau habis kesini lagi. Karena kalau untuk asam lambung itu lama dan bisa dibilang susah sembuh. Bilang gitu dokternya, susah sembuh. Tapi masnya bisa mencegah supaya tidak kambuh. Itu. Oke. Akhirnya setelah pulang dari dokter itu saya mikir gini. Kalau tadi dokternya bilang kalau orang yang udah terkena asam lambung itu susah sembuhnya. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh, tapi susah sembuhnya. Nah, disitulah akhirnya saya kan coba browsing. Kenapa sih orang kok bisa sampai kena asam lambung, dan ternyata di situ faktor utamanya adalah pola pikir kita. Tapi sebetulnya kalau saya nyerna sendiri itu bukan faktor utama itu bukan karena pola pikir, tapi karena pola makan. Karena yang diserang kan fisik, lambung. Lah kita makan apa? Fisik, nasi, pedas, terus petis atau apa lain sebagainya. Makan fisik, kita ngomongin
organ dalam ini juga fisik kita. Makanan ini juga fisik. Nah, ini kalau saya logikanya gitu ya. Analoginya seperti itu. Nggak tahu tapi kalau menurut pendapat teman-teman seperti apa, mungkin bisa sharing aja nggak apa-apa. Jadi bukan berarti pola pikir adalah bukan penyebab asam lambung. Itu juga salah satunya, cuman bukan faktor utama. Soalnya dari beberapa teman yang sudah duluan terkena asam lambung, itu mereka pada cerita, dulu saya doyan pedes mas, nggak kontrol saya makan pedes, parah pokoknya. Kalaupun beli makanan pedes, mie pedes atau nasi pedes di rumah makan dan menunya berlevel, tingkat pedesnya itu berlevel, saya ambil yang paling tinggi. Oh iki betul. Jadi apa yang tak pikirkan, ternyata sudah dialami sama teman-teman saya ini yang kena asam lambung. Jadi faktor utamanya bukan dari pola pikir. Itu saya sempat juga cerita. Kenapa kok bukan dari pola pikir? Tapi kebanyakan orang bilang faktor utamanya adalah karena pikiran. Asam lambung itu karena adalah faktor utamanya adalah pikiran. Kebetulan teman saya ini punya usaha gitu loh. Dan usahanya lumayan banyak ya. Nah, dan dia itu menghandle sendiri. Wah, otomatis kan dia mikir sendiri di situ. Kebetulan waktu itu dia belum nikah ya, jadi masih sendiri sama saudara, sama adik-adiknya itu, sama kakaknya. Cuman untuk usaha yang ini tuh dia sendiri, dia pikir sendiri beberapa ini ya. Lah otomatis di situ kan butuh pikiran yang ini banyak, menyusun strategi, terus meningkatkan omset penjualan. Otomatis kan kita banyak keluar pikiran. Nah, tapi dia ngimbangi pikirannya itu dengan makan, tapi salahnya di model makanannya. Kalau nggak pedas nggak enak. Ya memang saya juga merasa seperti itu. Makan tahu tempe katakan, nggak ada sambal, ya nggak enak. Saya juga seperti itu. Cuman kalau kita nggak tahu aturan, ya itu tadi asam lambung. Udah. Dan banyak juga yang mengalami seperti itu hanya karena makan makanan pedas yang nggak tahu aturan. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya, orang terkena asam lambung hanya karena faktor utamanya pola pikir itu bukan. Kalau saya ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang udah punya pengalaman lebih dulu daripada saya. Ini cuman saya cerita pengalaman saya dan sharing sama teman-teman saya itu. Pola pikir adalah penyebab dari orang terkenanya asam lambung itu nomor sekian. Nomor utama, faktor utamanya pola makan. Karena yang diserang fisik. Kita memasukkan suatu makanan ini berbentuk fisik, jatuhnya ke fisik. Nah, jadi kesimpulan saya, faktor utama orang terkena asam lambung adalah karena pola makan, bukan karena pikiran. Kalau pikiran mungkin kita sama circle kita hanya segitu aja yang dipikirkan. Mungkin teman-teman udah tahu, oh konco teman-temanku punya gini, yang dipikirkan ini. Tapi kalau kita ngomongin secara luas, orang luar, apalagi orang Amerika sana ya, mungkin ya, mereka kan menciptakan sebuah sistem yang bagaimana nanti endingnya itu orang di seluruh dunia itu memakai sistem itu. Lah, otomatis kan di situ kan butuh banyak keluar ide. Terus pokoknya pikiran ini harus main terus. Ya kan kita kalah sama mereka. Tapi kenapa mereka nggak kena asam lambung? Ya karena pola makan. Orang sana kan gitu kalau makan. Dia nasi jarang, tapi lebih ke roti ya. Terus protein hewani sama tumbuh-tumbuhan, hijau-hijauan gitu kan. Dan rata-rata orang sana kalau ngomongin asam lambung itu di usia di atas 50 tahun ke atas. Usia 50 tahun ke atas baru mereka ada yang mulai terkena asam lambung. Lah, di negara kita anak usia 15 tahun tuh ada yang kena. Nah, emang anak usia 15 tahun
Kan masa-masa sekolah yang dipikirkan kalau ngomongin sekolah ya belajar, garap PR, atau mau ujian. Apa? Mikir apa? Pekerjaan? Enggak. Kalau kita ngomongnya anak usia 15 tahun yang masih sekolah loh ya. Tapi beda lagi kalau anak yang usia 15 tahun sekolah dan juga membantu orang tuanya bekerja atau apa, itu beda lagi. Ini anak 15 tahun yang hanya pikirannya hanya fokus ke sekolah. Udah tugas-tugas sekolahnya itu udah kena asam lambung. Ternyata dia itu suka makan makanan pedas. Ya sudah, berarti kesimpulan saya bukan karena faktor pikiran, tapi faktor makanan. Dan kita, teman-teman yang belum terkena asam lambung, jangan sampai. Gimana caranya? Jaga pola makan. Jaga pola makan aja. Nah, buat yang sudah kena asam lambung seperti saya ini, nomor 1, kontrol pikiran. Nomor 2, atur pola makan. Nomor 3, atur jam tidurmu. Terus yang nomor 4, jangan dulu bekerja berat. Yang ini ya, yang melibatkan fisik terlalu berat, jangan dulu. Tapi setiap orang tahu tubuhnya, kondisi tubuhnya masing-masing. Aku seperti ini kuat nggak ya? Kalau misalkan kuat nanti asam lambungku naik nggak ya? Kalau terlalu capek asam lambungku naik. Itu setiap orang mungkin sudah paham sama kondisinya sendiri-sendiri. Nah, saya di sini kalau untuk disuruh kerja berat itu masih belum bisa. Karena kan masih baru berapa ya? Baru 3 tahun ini terkena asam lambung. Nah, ini perjalanan saya dari mulai 2021 sampai 2024 sehingga saya udah bisa seperti ini. Saya juga udah bisa merokok, udah bisa minum kopi, sudah bisa begadang. Nah, nanti di next video ya, tak ceritain, tak kasih informasi mengenai pengalaman pribadi saya mulai pertama kena asam lambung sampai hari ini. Sampai kondisi hari ini. Nah, gitu. Ya, pokoknya kalau kita mau berusaha untuk sembuh, ya jangan lupa berdoa dan juga jangan sungkan-sungkan untuk sharing kepada orang yang sudah pernah mengalami. Jangan dikit-dikit browsing. Orang yang baru kena ya dikit-dikit browsing. Wah, harusnya kena asam lambung, begitu dia browsing, waduh, ini kok gejalanya mirip kayak orang jantung, kok kayak orang apa, malah panik. Kalau panik ya otomatis asam lambung naik. Itu buat orang yang terkena asam lambung. Tapi kalau yang belum terkena asam lambung ya udah jaga pola makan aja. Waktunya tidur, waktunya makan. Menu makanan juga harus dijaga. Boleh pedas tapi jangan lupa harus pakai aturan. Lah setiap makan pagi makan pedas sampai pedas. Siang makan pedas, sore pedas, kepingin makan malam beli makanan pedas. Ya sudah, susah kalau seperti itu. Jangan berharap jauh dari asam lambung. Saya ngomong seperti itu karena saya dulu seperti itu, dikit-dikit pedas. Ya wes gitu aja ya untuk cerita ini. Semoga teman-teman paham dan mungkin juga teman-teman ada yang pernah mengalami kemiripan, pengalaman yang ada mirip-miripnya sama pengalaman saya. Mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar aja, nanti kita sharing-sharing. Nah, buat teman-teman yang komen juga, kita bahas lingkup asam lambung aja, asam lambung ya. Karena untuk sekarang ini penderita asam lambung semakin meningkat gitu. Data dari tahun 97 sampai 2022 ada kenaikan 26%. Gitu. Lah tahu dari mana Mas ngono? Coba browsing. Nah, itu saya waktu itu bukan browsing masalah penyakit ini ya, enggak. Asam lambung itu apa? Itu. Muncul lah artikel itu. Data itu muncul. Tahun 97 ke 2022. 5 tahun naik 26%. Berarti yang salah makanan kita. Tapi kalau orang-orang dulu zaman kakek nenek kita jarang yang terkena asam lambung. Mungkin terkena asam lambungnya di usia yang udah tua. Itu ya. Kenapa? Makanan mereka
luar biasa mantap, walaupun cuma sekedar singkong, tahu, terus telo atau ketela, semua direbus. Terus pisang ini apa, pisang rebus. Wah, itu sangar itu yang betul harusnya ya. Makanya kakek nenek kita itu usianya itu bukan main. 80 90, ada juga yang sampai 1 abad baru diambil sama Tuhan. Nah, ya memang nyawa bukan kita yang nentuin kapan kita mau mati atau enggak. Semua milik Tuhan. Semua kematian adalah misteri. Tapi setidaknya kita berupaya, berupaya. Jangan sampai kita mempercepat penyakit ke dalam diri kita dengan cara mengatur pola makan, pola hidup yang sehat, gitu ya. Oke, untuk pembahasan inti nanti ada di video selanjutnya. Gitu aja, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.